para tetua Israel hari ini sudah sampai di Hebron dan mereka mau berbicara denganmu. Kita dengar apa yang ingin mereka katakan. Di masa silam ketika Saul menjadi raja atas kami, Tuankulah yang memimpin pergerakan orang Israel. Engkaulah yang akan menggembalakan Israel. Engkaulah yang akan menjadi pemimpin atas orang Israel. Ya, akhirnya terjadi. Kata-kata yang Samuel ucapkan dulu sekali. Sekarang akhirnya terjadi. Apa maksudmu? Kenapa engkau menyebut nama Samuel? Samuel yang muda itu menjadi penyelenggara ibadah kepada Allah di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Allah langka, tidak ada banyak penglihatan kenabian. Imam Eli sedang berbaring di tempatnya, matanya sudah mulai kabur sehingga ia tidak dapat melihat jelas. Pelita bait Allah belum padam saat itu. Sementara Samuel sedang berbaring dalam bait suci Allah, tempat tabut perjanjian Allah berada. Allah memanggil Samuel. Samuel. Ya Bapa. Samuel berlari menemui Imam Eli. Ya Bapa, Bapa memanggilku. Aku tidak memanggil kamu. Kembali tidur saja. Allah memanggil Samuel lagi. Samuel. Samuel bangun dan datang ke tempat Imam Eli lagi. Ya Bapa, Bapa memanggilku. Aku tidak memanggilmu, Samuel. Kamu kembali tidur saja. Samuel belum mengenal Allah dan firman Allah belum pernah dinyatakan kepadanya. Lalu Allah memanggil Samuel ketiga kalinya. Lalu Samuel bangun dan datang ke tempat Imam Eli. Ya Bapa, apa Bapa memanggilku? Maka sadarlah Imam Eli bahwa Allah yang memanggil anak itu. Samuel, pergilah berbaring. Nanti jika ia memanggil engkau, katakanlah, Ya Allah berfirmanlah, karena hamba-Mu ini mendengarkan. Maka pergilah Samuel berbaring di tempatnya. Allah pun hadir dan memanggilnya seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Berfirmanlah, sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Sesungguhnya, aku akan melakukan sesuatu di Israel. Semua orang yang mendengarnya akan berdenging kedua telinganya. Pada hari itu, aku akan melaksanakan segala sesuatu yang telah kufirmankan kepada Eli mengenai keluarganya dari permulaan sampai penghabisan. Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya atas kesalahan yang telah diketahuinya. Anak-anaknya telah mendatangkan kutuk atas diri mereka sendiri, tetapi ia tidak menahan mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan kurban sembelihan atau dengan kurban sajian untuk selamanya. Samuel berbaring sampai pagi hari. Lalu dibukanya pintu-pintu bait Allah. Samuel merasa takut untuk memberitahukan penglihatan itu kepada Imam Eli. Tetapi Imam Eli memanggil Samuel. Firman apakah yang telah disampaikan padamu? Kumohon, jangan sembunyikan hal itu dariku. Biarlah Allah menjatuhkan azab padamu jika engkau menyembunyikan dariku sedikit saja. Maka Samuel memberitahukan kepadanya segala hal itu tanpa menyembunyikan apa-apa. Samuel menceritakan semuanya. Imam Eli mendengarkan semua yang dikatakan Samuel dengan serius. Lalu Imam Eli berkata, Biarlah Allah melakukan apa yang dipandangnya baik. Samuel makin besar. Allah menyertai dia dan tidak membiarkan satupun dari firman-Nya gugur. Seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba tahu bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Allah. Saat di Silo, Allah menampakkan diri dengan memberi penglihatan pada Samuel. Ya, kami tahu Nabi Samuel yang hebat itu. Bahkan dia yang meminyaki kepala Saul ketika ia akan menjadi raja pertama kali. Tapi kenapa kamu menyebut tentang Samuel? Padahal dia sudah tidak ada di sini. Samuel adalah orang yang datang ke rumah bapakku bertahun-tahun lalu. Saat Saul menjadi raja,
dan meminyaki dan membuatku menjadi raja Israel. Bertahun-tahun setelah itu, saat aku lari dari Raja Saul karena ketakutan, aku berusaha keras untuk percaya kata-kata Samuel suatu saat menjadi kenyataan. Tapi kini kalian datang menawarkan perjanjian agar aku menjadi raja. Kejadian ini membuat kata-kata Samuel saat aku muda menjadi kenyataan. Allah sekarang telah membuat perkataan Samuel tentangku menjadi nyata. Karena itu, apa yang Samuel katakan pada Allah saat ia muda akan kukatakan sekarang. Bicaralah, hamba-Mu Daud mendengarkan. Bagaimana aku bisa memimpin bangsa Israel sebagai raja? Raja Daud,